Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalah, amma ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati dan saya muliakan, sebelum kita memulai aktivitas rutin pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila jami'i awliya wa syuhada as-shalihin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila Sayyid Syekh Nabi Hasan An-Nawawi Muhammad wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'alamna wa khususan ila jami'i man asasa hadal masjid wa hikmah wa farallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis al-muraqabah. Jadi pagi ini kita akan masuk di hadis yang kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang muraqabah. Muraqabah ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia atau biasanya kalau dalam bahasa pesantren ya, bahasa makna pesantren, muraqabah niku diartikan sebagai nginjen-nginjen. Nah, nginjen-nginjen itu kalau saya mengartikan ke dalam bahasa Indonesianya, muraqabah ini diartikan sebagai merasa selalu diawasi, menyadari selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menghadirkan perasaan tersebut, menghadirkan kesadaran tersebut ini sangat penting sekali, mengingat ketika hadis Arba'in Nawawi yang kedua itu menjelaskan tentang iman, Islam, lalu ihsan, itu dalam perilaku manusia yang menyadari bahwa setiap apapun yang dia kerentekan di dalam dirinya dan juga apa yang dia lakukan, dia niatkan dan lain sebagainya, itu diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya baik di langit maupun di bumi, baik itu dilakukan oleh manusia di hadapan orang lain atau dia sembunyikan di balik hatinya, itu tidak ada yang samar, tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan niatan kita semua yang kadang tidak kita sadari, terlebih tidak mungkin diketahui oleh orang lain, itu Allah tahu. Jadi disitulah makna dari muraqabah. Jadi menghadirkan perasaan, keyakinan bahwa setiap yang kita niatkan, setiap yang terbesit di dalam hati pikiran kita yang paling dalam, itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Adapun malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan kita yang berada di tangan kanan dan tangan kiri, yaitu Raqib dan Atid, itu mencatat ketika perbuatan tersebut kita realisasikan. Kalau itu perbuatan buruk, kalau itu perbuatan negatif. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua itu merasa terbesit ingin melakukan sebuah hal-hal yang negatif, maka catatan negatif tersebut akan ada kalau kita melaksanakannya. Tapi semenjak kita punya niatan yang baik, itu akan dicatat oleh malaikat walaupun kita nggak jadi, atau walaupun perbuatan baik tersebut belum kita laksanakan, masih sebatas niat saja.
Oleh karena itu dalam hadis pertama innamal a'malu binniyat, nah, setiap hal itu tergantung dari niatnya. Itu seyogyanya kita sebagai seorang muslim, kita niati hal yang kita lakukan, perbuatan amal apapun, kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hal tersebut bisa abadi dicatat oleh para malaikat. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatil a'yun wa ma tukhfi fis sudur. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana Allah itu benar-benar mengetahui apa yang dirahasiakan oleh setiap hati manusia. Oleh karena itu, maka wajib bagi seorang muslim dalam hadis yang kedua untuk menyempurnakan keislamannya dan keimanannya dengan berperilaku ihsan. Apa itu? Saya ulangi lagi, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun yarah fa illam yakun tarah fa innahu yarah. Jadi kita menghadirkan dalam hati kita setiap bahwa ketika kita melakukan apapun, baik itu fisik maupun hati, kita harus yakin bahwa kita seakan-akan bisa melihat Allah. Sehingga kalau kita bisa melihat Allah walaupun itu seakan-akan, itu akan menghadirkan rasa takut, menghadirkan rasa waspada, dan menghadirkan rasa malu. Sebagaimana kalau kita berada di hadapan orang lain, kita ingin tampil menjadi pribadi yang baik. Setidaknya kita bisa dinilai oleh orang lain sebagai pribadi yang baik. Kalau hal tersebut tidak bisa kita lakukan, maka hadirkan di dalam diri kita bahwa fa'innahu, ya Allah Ta'ala itu melihat kita. Ini juga senada dengan makna muraqabah, itu menghadirkan perasaan dan atau keyakinan bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kita bergerak hingga sejak kita berpikir, sejak kita niat, bahkan ketika kita melakukannya. Adapun hadis yang menguraikan tentang muraqabah itu diriwayatkan an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah, takutlah kalian semua kepada Allah haitsu ma kuntah, dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, takutlah kepada Allah. Jadi ini luas sekali. Apakah kita dalam bekerja, apakah kita sedang dalam keadaan terhimpit, apakah kita sedang dalam keadaan bahagia, itu semua harus kita hadirkan keyakinan kita harus takwa kepada Allah. Apakah kita sedang tidur, apakah bahkan ketika sedang melakukan kebaikan yang sifatnya positif, baik itu ibadah, baik itu kebaikan sosial yang lainnya, kita harus takut kepada Allah. Karena itu yang bisa menjaga hati kita untuk, misalkan kalau kita melakukan kebaikan, lalu kita merasa takut kepada Allah, itu yang bisa memproteksi hati kita untuk tidak terjerumus dengan kebaikan kita. Maksudnya apa? Pada umumnya manusia itu ketika melakukan kebaikan ada rasa bahagia, bahkan terkadang kebablasan, ada rasa bangga di dalam dirinya. Orang yang melakukan kebaikan didasari rasa takut, takwa kepada Allah, maka dia akan sadar bahwa kebaikan yang telah dia lakukan itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang bersangkutan ini akan terproteksi yang dari yang namanya riya.
akan dilindungi dari Allah dari yang namanya ujub dan lain sebagainya. Sehingga pure, murni kebaikan yang dia lakukan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat tarawih, sholat fardu, itu harus dilakukan dengan ittaqillah, dengan dasar takwa kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar setiap amal perbuatan kita sekali lagi itu bisa terlindungi, terproteksi dari riya yang ujung-ujungnya nanti itu bisa membumi hanguskan, menjadikan amal ibadah kita karena perilaku tersebut hangus, tidak tersisa sama sekali, ya hanya aktivitas amaliyah fisik saja. Oleh karena itu haitsu ma kunta di sini dimaknai begitu luas, begitu dalam. Terlebih apalagi ketika kita melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar aturan agama atau melanggar norma-norma sosial. Kembali lagi ittaqillah, merasa takut kepada Allah, menghadirkan perasaan bahwa segala apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perilaku-perilaku semacam ini, perasaan dan keyakinan semacam ini dalam kondisi tertentu itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya perilaku-perilaku yang merugikan. Kita bisa diselamatkan dari zalim, kita diselamatkan dari mengambil hak orang lain, menganiaya hak orang lain, baik itu berhadapan langsung ataupun di belakang layar. Kita akan merasa takut. Karena kita merasa takut kepada Allah, maka kita akan selalu mawas diri, kita akan selalu berhati-hati bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa selamat dari perbuatan yang negatif atau maksiat kecuali mereka yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Wattabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Lalu kalau kita terlanjur melakukan perbuatan yang negatif, perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, maka bersegeralah kita lakukan kebaikan, agar kebaikan yang kita lakukan itu bisa melebur, menghanguskan kejelekan yang baru saja kita lakukan. Jadi semisal kita melakukan perbuatan maksiat atau dosa kepada Allah atau dosa kepada orang lain, maka cepat-cepat kita tobat, kita lakukan kebaikan, misalkan membersihkan lingkungan, kita bersedekah, kita silaturahim, kita belajar dan lain sebagainya, agar perbuatan positif tersebut bisa melebur perbuatan jelek yang sebelumnya kita lakukan. Wa khaliqin nasa bihulqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan perilaku yang memiliki moral, perilaku yang memiliki akhlak, yaitu menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab dari orang lain. Kalau orangnya lebih tua daripada kita, lebih alim daripada kita, maka bagaimana perilaku orang terhadap orang yang lebih tua, yaitu menghormatinya karena dia lebih tua daripada kita. Kalau muasyarahnya dengan orang yang lebih muda daripada kita, maka seyogyanya kita menyayangi dan mengayomi mereka yang lebih muda. Itu yang disebut dengan wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qultu khalfan nabiy yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfadka ihfazillah tajidu tujahak. Jadi suatu ketika diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas saat itu berada di belakang Nabi. Suatu ketika Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, wahai pemuda, aku akan ajari engkau sebuah kata-kata, jagalah maka engkau akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, idza sa'alta fas'alillah.
Kalau kamu minta, memohon dengan apapun dan memohon dengan wasilah atau lantaran apapun, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah apa yang engkau inginkan, apa yang engkau butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula demikian, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau meminta tolong, baik meminta tolong perlindungan, meminta tolong dari apapun, fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa jika seluruh umat manusia itu berkumpul untuk memberikan satu anugerah, memberikan satu manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa memberikan hal apapun, sesedikit apapun kepadamu, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau seluruh umat di dunia ini berkumpul untuk menghadirkan sebuah mara bahaya kepada dirimu, maka niscaya tidak satupun hal yang terjadi kepadamu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan satu, bahwa tiada yang patut untuk dimintai, tiada yang patut untuk diajukan permohonan serta perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seluruh masyarakat Indonesia demonstrasi dalam tanda kurung istighosah, meminta kepada Allah kebaikan terhadap satu orang, maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kebaikan kecuali hal tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau seluruh masyarakat Indonesia ini meminta hujan atau meminta perlindungan, tapi kepada satu orang, maka hujan atau perlindungan yang diberikan itu bukan karena permintaan orang satu Indonesia, tapi memang karena sudah digariskan orang tersebut akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula sebaliknya, kalau satu Indonesia ini sudah sepakat, sudah kongkang-kong untuk menghancurkan satu orang, tapi satu orang ini memang ditetapkan untuk selamat jadi orang yang bejo misalkan, maka satu Indonesia walaupun mengadakan demonstrasi huru-hara dan lain sebagainya, bahkan misalkan kalau dalam konteks pemilu mengadakan pemilihan ulang, kalau presidennya sudah ditetapkan, maka satu Indonesia ini tidak bisa menggugat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah ditetapkan. Artinya apa? Segala yang terjadi di dunia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik manusia itu suka atau tidak, semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi pagi ini itu juga sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kembali lagi kepada yang namanya al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita percaya yang rukun iman yang terakhir, yaitu kita harus meyakini segala bentuk kejadian, fenomena yang terjadi pada masyarakat, pada alam dunia dan lain sebagainya, itu adalah bentuk garis takdir yang ditetapkan oleh Allah. Kita suka atau tidak, baik itu baik atau tidak, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita kembali lagi bahwa menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan melahirkan pribadi yang ihsan, pribadi yang baik, yang selalu melaksanakan kebaikan Allah dengan ketakwaan, melaksanakan taat kepada Allah didasari ketakwaan, sehingga perbuatan baik, perbuatan taat kita, perbuatan positif kita akan didasari oleh perasaan ikhlas yang benar-benar didasari karena takut kepada Allah, bukan didasari oleh perasaan yang lain, bukan ditimpangi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi dan lain sebagainya.
Kemudian kalau kita melakukan keburukan, terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, maka bersegeralah lakukan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan melebur, akan menghanguskan keburukan yang kita lakukan pas sebelumnya. Jadi kalau kita terjerumus jatuh ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan yang berdosa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Lakukan, bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, lalu kita tebus perbuatan tersebut kalau memang itu hakullah dengan sedekah, silaturahim, pokoknya hal-hal positif lainnya yang sekiranya bisa menghapus perbuatan jelek tersebut. Lalu kalau yang terakhir, wahalikin nas bihulukin hasanin. Ingat, kita adalah makhluk sosial yang memiliki ikatan relasi dengan orang lain. Maka dengan siapapun kita berkomunikasi, kita menjalin hubungan, kita kedepankan akhlakul karimah, yaitu adab, sopan santun, kepada yang lebih tua bagaimana, kepada yang sesama bagaimana, lalu kepada yang lebih muda kita bagaimana. Itu semua diatur sedemikian rupa dalam norma-norma aturan sosial. Agama hanya menyarankan dan menginstruksikan kita berkholikin nas bihulukin hasanah. Untuk teknisnya itu dikembalikan kepada adat dan perilaku masing-masing manusia. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita benar-benar menjadi pribadi yang ihsan, pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dalam hal apapun, dalam sikap, ucapan, perbuatan, bahkan pikiran dan niat kita. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya dan salah secara pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.